Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala 'Aidul Fitri yaumal falah li'ibadihi as-sha'imin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin al-hadirin wal muslimatil hadirat, jama'atus salatus zuhri Masjid Raya Sumatera Barat rahimakumullah. Isma'u biqaulihi ta'ala fi surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Dan Allah bersumpah demi nafsu yang meliputinya dan apa-apa yang meliputinya nafsu itu. Sungguh menanglah orang-orang yang senantiasa membersihkannya, dan sungguh merugilah orang-orang yang selalu mengotorinya. Surat Asy-Syamsu ayat 5 sampai ayat 10. Pertama-tama, dalam suasana Syawal Idul Fitri ini, marilah kita kembali menyampaikan rasa syukur yang tiada terhingga. Dari hati yang tulus kita ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas kekuatan lahir batin yang Allah berikan kepada kita bersama, sehingga kita dapat merayakan suasana Idul Fitri dengan penuh hati yang tenang, hati yang senang. Ada dua yang Allah berikan kepada orang-orang yang habis berpuasa. Pertama ialah dia gembira hatinya Idul Fitri, ketika melaksanakan Idul Fitri atau dalam suasana menikmati berbuka bersama keluarga. Dan yang kedua, lebih penting lagi adalah yanzuru wajhallahal karim. Orang-orang yang berpuasa itu akan mendapat undangan khusus kelak di hari kemudian, bahwa akan ketemu melihat wajah Allah yang maha mulia. Mudah-mudahan kedua-dua ini akan dapat kita peroleh ketika habis mengerjakan ibadah puasa ini. Pada kesempatan yang amat terbatas ini, sebagai yang mendasari renungan zuhur kita hari ini atau kultum zuhur kita hari ini, berkenaan dengan marilah kita menjadi hamba yang Allah cintai, dan sebaliknya menjadi hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya di dalam diri kita masing-masing terdapat segumpal darah. Apabila keadaan darah yang segumpal itu dalam keadaan salahat, dalam keadaan baik, maka akan terbawa baiklah
segala yang menyertainya. Tetapi apabila segumpal darah itu dalam keadaan buruk atau binasa, maka binasalah segala perbuatan, tingkah laku dan ucapannya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah kata Rasulullah, itulah yang disebut dengan hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkenaan dengan hati inilah Allah bersumpah, wa nafsu wa ma sawwaha, demi nafsu yang terletak pada kalbun, itu pada hati itu. Oleh karena itu disebut dengan hati, akar kata daripada qalaba yaqlabu qalban, artinya hati orang yang sering tidak stabil, hati orang yang tidak istiqamah, hati orang yang labil. Maka oleh karena itu pada kesempatan zuhur kali ini, marilah kita sampaikan beberapa hal yang menyeliputi hati itu, sehingga dia membuat hati yang fujur, hati yang durhaka, hati yang membelakang Allah, hati yang tidak tahu menahu ma amaranallahu bihi, apa yang diperintahkan Allah dengannya dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hati itu diliputi oleh kufur ni'mah. Kufur ni'mah artinya kafir terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada selama ini. Kalau kita bayangkan masa lalu kita, ketika kita lahir dari kandungan ibu kita, kita sudah mulai menghirup udara yang bersumber dari oksigen yang diberikan Allah kepada kita, tanpa baju, tanpa pakaian, tanpa fasilitas apapun. Tetapi sampai hari ini, alhamdulillah, semuanya sudah lengkap, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Andai kata kita jadikan air di laut, air di sungai sebagai tinta dan ranting-ranting kayu sebagai pena, sungguh tidak akan terhitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Oleh karena itu, janganlah kita memiliki hati yang kufur nikmat, tetapi hati yang bersyukur nikmat terhadap yang Allah berikan pada kita masing-masing. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, Allah sudah berikan kepadamu secara gratis tanpa bayar. Ma min kulli ma sa'altumu, dari setiap apa yang kamu minta. La in syakartum la azidannakum, jika kamu pandai-pandai mensyukuri nikmat itu, la azidannakum, sungguh kami tambah. Mungkin sehatnya, mungkin rezekinya, mungkin pendidikannya, mungkin fasilitas keduniaan lainnya, Allah tambah. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid, jika kamu tidak pandai mensyukuri nikmat itu, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat bersangatan sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah hati yang diliputi oleh kufur nikmat yang perlu kita enyahkan, yang perlu kita jauhi dari sifat-sifat hati itu. Yang kedua adalah mahabbatid dunya wa karahiyatul maut, hati yang terlalu condong mencintai dunia dan sangatlah takut kepada kematian. Akhir-akhir ini kita melihat bahwa nilai-nilai dari perjuangan politik bangsa kita sudah mulai ke arah materialisme, di mana para tokoh-tokoh politik mendidik umat bersentuhan dengan uang, materi. Kalau tidak ada uang, tidak ada materi, maka tidak ada bekal yang akan dipilih oleh rakyat. Terjauh dari sebuah idealisme organisasi politik, inilah yang kejadian akhir-akhir ini kita melihat. Oleh karena itu, janganlah kita terlalu mencintai dunia, dan marilah kita jadikan dalam
diri kita ini, dalam hati kita ini semacam tawazun. Tawazun artinya ada keseimbangan antara kebutuhan fisik jasmani dengan kebutuhan mental rohani. Ada keseimbangan antara kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi. Nah, kalau kita coba memprosentase mana yang lebih condong orang sekarang hidup ke dunia dibanding ke akhirat, maka kesan kita akan banyak orang lebih condong hidup kepada dunia. Padahal ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini bagaikan kebun untuk akhirat. Jadi kalau sebuah kebun kita tidak tanam, tanaman tidak kita pupuk, tidak kita siangi, tidak kita pelihara, tentu tidak akan menghasilkan buah apapun. Artinya dunia yang kita huni dari tahun ke tahun ini adalah ladang amal kita. Kalau kita tidak jadikan ladang amal, maka sia-sialah nanti kehidupan kita di akhirat. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, boleh kita mencintai dunia, tapi jangan meninggalkan cinta akhirat. Ada pesan guru saya waktu sekolah dulu, hai anak-anak sekalian, cintailah akhirat, duniamu akan menurut. Tetapi jangan mencintai dunia, akhiratmu akan tertinggal. Jadi kalau kita cinta dunia, akhirat belum tentu kita dapatkan. Oleh karena itu, marilah agak sedikit kita condongkan mencintai akhirat. Insya Allah dunia akan menurut. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu yang ketiga, hati itu juga diliputi oleh nafsu syahwat, ittiba'i nafsu syahwat, mengikuti nafsu syahwat. Masing-masing kita tentu punya nafsu. Kalau tidak ada nafsu, tentu kita tidak manusia namanya. Tidak ada nafsu makan, tidak ada nafsu syahwat, tidak ada nafsu punya ini, punya itu. Tetapi jangan kita dikendalikan, disetir oleh nafsu. Nafsu itu harus dikendalikan. Karena apa? Dasar nafsu itu al-ammaratun bis-su', menggiring orang berbuat jahat. Apakah itu nafsul bahimah, nafsu kebinatangan, rumput orang rumput dia, ladang orang ladang dia, harta orang harta dia, bahkan istri orang istri dia. Nafsu bahimah, nafsu kebinatangan, dan nafsu syaitaniyah, nafsu syaitan yang bergelora di hatinya. Jadi oleh karena itulah ketika kita melihat lambang-lambang yang dilihatkan oleh para jamaah haji ketika melontar jumrah Aqabah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, ketika berhaji di Mina, dia melempar bismillah, Allahu Akbar, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Itu melempar nafsu syaitan, bukan melempar jamarat yang ada itu perlambang, tapi hakikatnya para jamaah itu mencoba menghilangkan nafsu setan ini, nafsu bahimah ini dari dirinya masing-masing. Oleh karena itu, sehabis Ramadan ini kita hendaknya mewujudkan sebuah nafsu yang di dalam Al-Quran disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, nafsu yang mutmainnah, irji'i ila rabbik, kembalilah anda kepada Tuhan engkau. Jadi ya di sana ada irji'i, ya muannas itu. Jadi nafsu ini Allah bayangkan kelaminnya perempuan, karena perempuan ini adalah feminim, perempuan ini adalah lembut, perempuan ini adalah ya senanglah begitu, menjadi sumber kesenangan, ketenangan. Jadi Allah gambarkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kembalilah, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhan engkau. Wadukhuli fi jannati, wadukhuli, masukilah ke dalam surgaku yang penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sehabis Ramadan ini masing-masing kita sudah mempunyai nafsu mutmainnah sebagaimana
Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu yang fujur kita hilangkan, kita habiskan, maka kita pakai hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu, marilah kita hilangkan beberapa hal lagi tentang nafsu ini. Pertama, nafsu yang panjang angan-angan, nafsu yang ria, nafsu yang takabur, nafsu yang ujub, yang hasad, yang dengki, nafsu yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ini juga nafsu. Nah, oleh karena itu, ketika kita salat, Allahu Akbar, kalau ada yang mengerongrong kita sedang dalam salat, tadinya tidak ingat sama sekali, tapi setelah kita takbir, dia ingat, maka bacalah, a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika an yahdurun. Aku berlindung dengan Engkau ya Allah dari godaan-godaan, tipuan-tipuan setan. Wa a'udzubika an yahdurun. Aku berlindung kepada Engkau agar mereka tidak menghadiri kehidupan aku. Nah, inilah isti'azah yang diajarkan oleh Rasulullah berdasarkan Al-Quran. Manakala kita dirongrong oleh nafsu-nafsu yang negatif, yang tidak mengenakkan kehidupan kita. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan ibadah puasa sebulan penuh kita menjadi hamba yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, istiqamah dalam ketaatan kepada Rasulullah, dan istiqamah dalam beribadah. Kalau di bulan Ramadan kathirus siyam, banyak berpuasa, maka di siang hari di luar Ramadan tentu akan ada juga puasa-puasa sunat yang perlu kita kerjakan. Kathirul ibadah, banyak beribadah, makanya di luar Ramadan kita perbanyak juga ibadah-ibadah masnunat, ibadah-ibadah sunat yang perlu kita kerjakan. Inilah Bapak dan Ibu-ibu sebagai tausiah zuhur kita. Mudah-mudahan kita semua telah memiliki nafsul mutmainnah yang insya Allah akan ditempatkan Allah nanti di surga al-jannatun na'im, surga yang penuh nikmat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La